Saya nggak punya bidikan untuk mengatakan bahwa kalau bukan Anies ada nggak yang bisa ganti Jokowi. Nggak ada, memang cuma Anies. Anies Baswedan, calon presiden, dia berupaya membawa kita pada harapan dengan keutuhan berpikir, bukan sekedar dengan main-main statistik, semacam hilirisasi itu. Itu yang kita penting. Seorang calon presiden mesti kasih kemampuan, kita tuntut kemampuannya untuk memberi politics of hope, harapan itu. Dengan kekuatan argumen, dengan kemampuan untuk mengolah keadaan hari ini dan diseberangkan menjadi kebahagiaan. Itu calon presiden. Anda bisa bedain antara calon presiden, bekas presiden, dan presiden bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Dedi dan teman-teman semua di sini. Bapak Ibu yang terhormat, ini berkumpul semua di sini, Pak Kedua, Pak Bambang Susantono, Pak Bambang Harimurti, Bu Susi, Pak Tom, dan semua saja, Kanjana, Bung Sahrin. Ini soft depan yang saya sebutnya. Saudara Pak Toto, Mas Pemi, dan mohon izin nggak bisa diabsen semua satu-satu di sini. Saya merasa bersyukur sekali malam hari ini di tanggal 6 bulan 2 2026. Ukuran kantornya itu 267 karena itu 2 itu Februari, 6 itu tanggalnya, 7 jamnya. Cocokologi. Teman-teman sekalian, pertama kita tentu mensyukuri adanya fasilitas di lokasi yang sangat strategis ini. Dan kita semua tahu bahwa peran itu akan sangat ditentukan oleh peran City Lab ini, oleh kegiatan yang ada. Lokasinya membantu, tapi bukan penentu. Yang menentukan adalah isinya. Sama seperti kita membangun sekolah, membangun kegiatan apapun. It's never about the hard infrastructure, the building. Ini selalu tentang kegiatannya. Nah, tetapi dengan lokasi yang strategis seperti ini memudahkan bagi berbagai pihak untuk bisa berkegiatan. Karena kita tahu Jakarta ini salah satu tantangan utamanya adalah waktu tempuh untuk berkegiatan. Berada di lokasi yang pusat seperti ini itu insya Allah bisa memudahkan berbagai pihak untuk bisa berinteraksi di tempat yang sudah dirancang sebagai ruang interaksi. Kalau kita lihat tadi, ruangan ini kan menjadi ruang untuk berkumpul bersama, bukan sekedar kantor secara administrasi, tapi ruang untuk pikiran, pengalaman, jaringan itu tersambungkan. Nah, itu semua membutuhkan kerja besar yang tidak sederhana. Kalau kita lihat timeline di 2026 itu banyak yang event-event, tapi sesungguhnya di antara itu kantor ini harus hidup sebagai hub untuk kemajuan kota-kota di Indonesia. Nah, kenapa saya ingin menggarisbawahi yang dikatakan Dedi tadi, mengapa kita lihatnya ke kota? Kota itu adalah tempat peradaban tumbuh. Semua peradaban tumbuhnya di kawasan urban. Bahkan kalau lihat bahasa, saya cek tadi, istilah civilization itu berasal dari bahasa Latin artinya civitas. Dan civitas itu artinya kota. Jadi kalau kita ingat dalam perjalanan umat manusia 10.000 tahun terakhir ini, itu 5.000-an terakhir adalah 5.000-an di mana kita tumbuh dalam kota-kota. Dan kota-kota itu adalah bentuk peradaban yang ada di tempat kita. Nah, jadi ketika Indonesia mengalami proses urbanisasi, maka pada saat yang bersamaan Indonesia sedang membangun sebuah karakter peradaban. Pertanyaannya, seperti apa? Arahnya bagaimana? Sangat ditentukan oleh bagaimana kota itu dirancang, bagaimana kota itu diatur. Di sisi lain, kita menyaksikan bahwa begitu banyak pemegang kewenangan di kota tidak memiliki bekal yang cukup untuk bisa mengarahkan pembangunan kotanya. Bekalnya apa? Bukan hanya fiskal,
Kalau fiskal itu relatif mudah, tapi bekal gagasan mau membangun kota seperti apa. Nah, kita semua, banyak di antara di sini teman-teman yang sama-sama di Jakarta kemarin merasakan, bukan? Bahwa begitu banyak gagasan yang dimunculkan untuk membangun kota Jakarta itu tidak didapat dari arah pusat. Pemerintah pusat tidak memberikan arahan. Semuanya adalah gagasan yang muncul di Jakarta sendiri. Pak Yus, Bu Susi ini udah lebih lama di Jakarta, betul nggak Pak Yus? Gagasannya dari dalam Jakarta sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah kota-kota lain di Indonesia memiliki kapasitas yang setara dengan mereka yang berada di Jakarta? Jawabannya tidak. Variasinya tinggi sekali. Nah, harapannya ke problem ini bisa ikut diselesaikan dengan hadirnya Karsa City Lab. Mudah-mudahan Karsa City Lab bisa mengisi ruang itu. Ada kebutuhan gagasan kota maju, kota modern, livable. Ada kebutuhan untuk bisa membantu. Nah, harapannya itu bisa diisi. Jadi ada misi besar sesungguhnya di balik soal Karsa City Lab ini. Bukan sekedar tempat berkegiatan, tetapi tempat di mana kita menata peradaban Indonesia kini dan esok. Karena tatanan peradaban itu mulainya dari kota. Dan kalau kita ingat di dalam kisah perjalanan sebagai seorang muslim umat Islam, kita lihat Madinah itu dijadikan sebagai contoh peradaban. Kenapa? Karena di kota, dan disitulah kemudian kita menyebutnya sebagai civil society, masyarakat madani. Nah, ini Athens juga begitu. Bagaimana Athens di zamannya itu menjadi tempat di mana orang merujuk itu sebagai sebuah peradaban luar biasa. Semua garis-garis besar peradaban selalu rujukannya di situ. Roma pada masanya juga begitu. Baghdad pada masanya juga begitu. Semuanya di kota-kota. Kita ingin Jakarta menjadi salah satu simpul peradaban yang mencerminkan masyarakat Nusantara ini. Di mana ya di sini? Nggak mungkin kita mau riset ke seluruh Indonesia. Ya harus ada satu tempat di mana peradaban itu muncul. Nah, hal lain terkait dengan ini, berkegiatan di kota, mengelola kota adalah bagian dari pendidikan. Ini bukan karena kita semua pengen pendidikan jadi utama, bukan. Tapi bagian dari pendidikan. Rutinitas kota adalah bagian dari pendidikan. Karena itu kenapa dulu sempat jadi percakapan, kenapa sih kok pendidikan dan kebudayaan itu jadi satu gitu. Kenapa sih? Gitu. Karena pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Kalau kita melihat bagaimana kehebatan Anies ini sungguh sangat luar biasa teman-teman. Kali ini Rocky Gerung memberikan pujian ya kepada Anies Baswedan yang pada saat itu Anies sebagai calon presiden atau capres 2024. Kehebatan Anies ini kan semakin diakui oleh orang-orang yang intelektual, teman-teman. Orang-orang yang cerdas, yang pintar. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini kan sepertinya tulus ya, dari hatinya. Bagaimana Rocky ini betul-betul seorang yang berkompeten, teman-teman ya, baik dalam politik ya, akademik dan sebagainya. Rocky Gerung dikenal adalah orang yang betul-betul seorang politikus, pengkritikus teman-teman, bahkan dari zamannya SBY. Yang menarik adalah ketika Rocky Gerung mengatakan bahwa orang yang layak menggantikan Jokowi sebenarnya jadi presiden sebenarnya adalah Anies, kata Rocky Gerung, teman-teman. Dan ini ia sampaikan terang-terangan di depan muka umum ya. Artinya bahwa Anies adalah sosok orang yang sangat cerdas yang dapat
bahkan layak menggantikan Jokowi pada saat itu sebagai presiden. Nah, inilah yang menjadi tolak ukur bahwa Anies itu memang betul-betul orang yang cerdas, pintar, ya, orang yang punya pikiran-pikiran yang maju ke depannya. Dan kita yakin bahwa Anies akan menjadi seorang pemimpin walaupun kemarin kalah, teman-teman, ya. Pilpres 2029 ya akan ada di depan mata, ya. Nah, inilah kenapa Anies mempersiapkan diri baik dalam segi politik, ya, sosial, membantu masyarakat, itu ia lakukan, ya, untuk membuat sebuah perubahan di dalam masyarakat, teman-teman, membantu masyarakat. Itu terlihat bagaimana Anies selalu bekerja untuk masyarakat di media sosialnya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar, ya. Sampai jumpa lagi. Salam.